Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Akmal Rajawali, peserta Latsar CPNS 2022 dari Kota Bogor yang diselenggarakan oleh Pusdikmin Polri Bandung. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 angkatan 19 akan melakukan wawancara eksklusif mengenai urgensi wawasan kebangsaan dan bela negara di kalangan masyarakat. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita sudah terhubung dengan reporter kita yang pertama, ada Nyonya Rahma. Ya, silakan Nyonya Rahma. Kang Akmal atas waktunya. Sekarang saya akan mewawancarai narasumber saya. Beliau adalah seorang anak sekolah SMA. Kelas berapa? Pas 1 SMA Batu Mas. Namanya siapa? Jahwa. Yahwa. Untuk sekarang saya punya beberapa pertanyaan. Harus jawab ya, sesuai kemampuan aja. Sesuai kemampuan. Ya. Yang pertama nih, pertanyaan pertama, apa sih yang kamu ketahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Wawasan kebangsaan. Cinta tanah air. Oh, cinta tanah air, betul. Gimana? Apalagi ada lagi nggak? Udah. PPKN itu ya. Belajar kan PPKN? Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua nih, apa yang kamu lakukan nih untuk mengimplementasikan nilai-nilai bela negara? Bukti kamu itu cinta tanah air itu apa? Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Sekolah. Terus Ikut organisasi. Ya, Organisasi gitu. Nah, yang ketiga, kamu tahu kan nilai bela negara, membela negara itu apa? Pernah nggak mengikuti contoh dari bela negara itu di sekolah? Di sekolah ikut pramuka, Oh, organisasi pramuka, ya pramuka. apa ya? OSIS. Oh, ikut aktif Ospek. juga berarti ya, Iya. selain mengikuti mata pelajaran biasa ya. Nah, yang kemudian apa yang kamu ketahui tentang masalah-masalah yang ada di masyarakat sekarang? Tentang apa yang membuat masyarakat itu terganggu atau resah? COVID Oh, bisa. COVID. COVID. Oh iya, COVID ya sedang marak sekarang ya. Soalnya Iya, mengganggu aktivitas sekolah berarti ya. Ya. Kemudian yang terakhir nih, apa sih sikap kamu yang akan kamu lakukan kalau misalkan ada orang yang nggak mau membela negara gitu, padahal dia orang Indonesia? ditegur misalnya, dikasih Oh, tahu, dikasih tahu. biar cinta tanah air. Oh gitu. iya, karena dia merupakan warga Indonesia ya. Iya. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya ya. Saya tadi Jahwa ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga lancar sekolahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Akmal. Ya, baik. Terima kasih Nyonya Rahma untuk wawancaranya. Ya, pemirsa, sekarang kita beralih ke reporter kita yang kedua. Ada Nyonya Novi. Ya, baik, silakan Nyonya Novi. Ya, baik, terima kasih. Saya Novia Rahma Aziza. Di sini saya telah bersama narasumber, yaitu dengan Bapak. Andriansah. Narasumber saya kali ini adalah Bapak Andriansyah yang bekerja pada unit kerja Kecamatan Caringin, betul ya Pak? Sebagai Ya, betul. Kasubag program. Oke, Ya. baik. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Ya, Oke, saya ingin bertanya, apa sih yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan? wawasan kebangsaan yang saya ketahui yaitu tentunya dari berbagai sumber, yaitu cara pandang bangsa Indonesia tentang dirinya dan lingkungannya, tentunya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu Itu kalau bela untuk negara itu apa ya Pak? bela negara sendiri adalah merupakan suatu tekad maupun sikap dan perilaku setiap tindakan warga negara, baik itu secara perseorangan
ataupun individu ataupun kolektif, tentunya untuk menjaga kedaulatan negara. Oke. Lalu untuk Bapak sendiri nih, nah kegiatan apa yang sudah Bapak lakukan untuk mewujudkan sikap bela negara ini? Kegiatan yang sudah dilakukan untuk melakukan sebagai bentuk dari wujud bela negara, yang pertama itu menerapkan sikap tengah rasa, saling menghormati maupun tolong menolong di dalam lingkungan masyarakat. Kemudian ikut serta bergotong royong maupun menjaga kebersihan di lingkungan. Misalkan kalau di lingkungan kantor, misalkan adanya Jumat bersih, dan maupun untuk di lingkungan di kampung, misalkan ikut serta gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan. Lalu menurut Bapak itu apa saja sih isu-isu yang dapat menimbulkan AGHT itu? Yang saya ketahui isu-isu ancaman, tantangan atau hambatan gangguan yang ada di kita itu misalkan ya seperti isu-isu komunisme, mulai merebaknya misalkan isu-isu kebangkitan komunisme. Yang kedua, isu-isu tentang separatisme, yaitu adanya beberapa bagian untuk memisahkan diri dari NKRI gitu. Oke, lalu pertanyaan saya yang terakhir yaitu bagaimana sikap pandang Bapak terhadap orang yang anti bela negara? Iya, sikap saya terhadap orang yang anti bela negara sebetulnya secara pribadi mereka seharusnya tidak dijauhi atau didiskriminasi. Sebaiknya mereka itu dirangkul, diajak dan diberikan edukasi bagaimana tentang pentingnya bela negara. Kemudian mengajak mereka juga untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Baiklah, mungkin itu saja pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya, Saya juga makasih. berterima kasih nih kepada Ya. narasumber kita, Bapak Andriansyah, telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kita pada kali ini. Terima kasih ya Pak, semoga sehat selalu ya Pak. Sama-sama, sukses selalu. Ya, oke. Baik, demikianlah informasi yang wawancara yang telah saya lakukan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih untuk Nyonya Novi. Ya. Pemirsa, sekarang kita beralih ke reporter kita yang terakhir, ada Nyonya Feni. Ya. Baik Nyonya Feni, silahkan wawancaranya. Ya, terima kasih Mas Akmal. Hari ini saya Feni Gracia Triatmi akan mewawancarai masyarakat. Untuk singkatnya saya akan bertanya, mohon Ibu bisa dijelaskan identitas nama dan profesinya. Ya, nama saya Yohana Patricia Margareta. Profesi saya adalah seorang guru. Ya, baik. Pertanyaan pertama ya Bu ya, saya wawancarai. Apa yang Anda ketahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang masyarakat Indonesia terhadap negaranya sendiri. Kalau bela negara adalah upaya warga negara Indonesia untuk membela negara Indonesia itu sendiri. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana kegiatan apa yang Ibu lakukan untuk mewujudkan sikap bela negara Ibu sendiri sesuai dengan profesi Ibu sebagai guru? Jika ada pertentangan di dalam lingkungan sekolah, baik itu antar murid, antar guru dan murid, antar guru dan guru, jika saya diberikan kesempatan untuk mendamaikan, saya akan menjadi moderator untuk mendamaikan permasalahan yang ada. Lalu
Bagaimana cara Anda dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara? Bela negara itu bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari berupa mencintai produk dalam mencintai produk-produk Indonesia, mencintai produk dalam negeri itu sendiri. Supaya apa? Supaya ketahanan perekonomian maupun ketahanan yang lainnya tercukupi sehingga kita bisa berdiri sendiri. Misal di dalam keseharian mungkin di dunia SMK ini saya mengajar di SMK menggunakan barang-barang industri yang dihasilkan oleh industri kita, industri Indonesia. Lalu sering kita dengar nih isu-isu seperti korupsi, pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini. Menurut Anda, apa saja isu-isu yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap Indonesia? Ya, untuk COVID itu juga ancaman, tantangan. Untuk korupsi yang masih terus ada, terorisme yang merajalela, itu juga masih ada. Bagaimana sikap Anda terhadap orang yang anti bela negara? Anti bela negara kayak terorisme ya. Saya ambil contoh korupsi saja. Korupsi juga termasuk anti bela negara. Kenapa seperti itu? Karena pendapatan negara yang harusnya diberikan kepada warga negara itu sendiri itu dimakan oleh para koruptor. Itu berarti koruptor itu tidak sayang dengan warganya sendiri. Terima kasih Ibu atas kesediaan waktunya untuk diwawancarai. Ya, sekian wawancara dari saya kembalikan kepada Bapak Akmal. Ya, baik, terima kasih Nyonya Feni untuk wawancara eksklusifnya. Ya, pemirsa, sekian wawancara eksklusif mengenai urgensi wawasan kebangsaan dan bela negara dari kelompok kami. Ya, Mas Tri akan menjabarkan hasil evaluasi dan kesimpulan dari wawancara yang telah dilakukan. Oke, baik Mas Tri, silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, di akhir berita ini sedikit saya akan menyampaikan kesimpulan apa yang kita sudah dapatkan dari 3 narasumber tersebut ya. Secara garis besar dari ketiga narasumber yang berbeda generasi dapat disimpulkan bahwa kalau warga negara sudah memahami makna wawasan kebangsaan dan bela negara serta dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kata-kata terakhir, mari jaga bangsa kita dengan bela negara dan menambah wawasan kebangsaan. Sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.